Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a sunnatahu ila yaumiddin, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Salawat dan salam kita berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kepada seluruh kaum mukminin yang mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Sahabat muslim dimanapun Anda berada, ada sebuah anekdot yang mengatakan bahwa lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Itu juga bisa dipakai bagi kita yang mungkin sekarang Anda masih bergulumang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum ada kata terlambat untuk Anda. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Apa kabar Anda sahabat muslim di hari ini? Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat dan dalam karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan sahabat muslim di rumah, senang sekali saya Riko Nafetrima dan juga rekan saya Abrar menemani Anda 90 menit ke depan dalam program acara kesayangan kita, Assalamualaikum Indonesia. Dan sahabat muslim, ini hari yang spesial karena memang nanti dalam episode kali ini kita akan mengundang tamu yang mungkin Anda tidak merasa asing lagi dengan dia. Siapa itu? Baik, nanti tunggu saja, tetap bersama kami dalam program Assalamualaikum Indonesia. Baik, kita sapa dulu Abrar nih. Assalamualaikum Abrar. Waalaikumsalam Riko. Oke, semangat hari ini? Insya Allah semangat. Iya, ya. Walaupun mungkin wajahnya mengatakan, wah capek Riko. Enggak ya? Lelah ya? Enggak. Sebenarnya enggak lelah, cuma mungkin karena kurang tidur ya. Kurang tidur. Ya, okay. Tapi ini bisa jadi masukan ya dari Riko, bisa melihat saya seperti lelah. Nah, kebetulan karena hari Rabu ini ya Riko ya, kita akan bahas seputar informasi kesehatan. Seperti biasa Riko ya. Dan sekali. Sahabat Muslim, hari ini kami akan menyajikan informasi kesehatan untuk Anda tentunya ya. Dan tadi juga Riko sempat singgung sedikit soal hari ini ada sedikit spesial. Iya, kira-kira spesialnya apa ya? Kita ada apa dengan hari ini, dengan hari Rabu ini? Namun Anda harus tetap setia di program ini sampai tuntas akhirnya, sampai artinya maksudnya sampai selesai nanti program ini, program Assalamualaikum Indonesia kali ini. Dan langsung saja Riko, mungkin karena kita hari Rabu seperti biasa informasi yang akan kita sajikan adalah seputar kesehatan. Nah, kita masuk di segmen pertama, segmen kabar untuk Anda. Baik, sahabat muslim, terima kasih masih tetap setia di program Assalamualaikum Indonesia kali ini. Dan tadi seperti yang saya sampaikan, Rabu di segmen pertama kabar untuk Anda kali ini, kami akan menyajikan informasi tentang kesehatan. Iya. Nah, sebelumnya kami informasikan kepada sahabat muslim, kalau hari ini kita tidak tayang live ya, kita tayang delay. Ya, jadi kita hari ini tidak membuka layanan interaktif maupun SMS ya. Nah, mungkin kita langsung saja informasi yang kami sampaikan untuk pada kesempatan kali ini soal informasi kesehatan tadi yang saya sampaikan. Nah, yang ingin saya sampaikan dan Riko juga nanti akan bantu bacakan soal kesehatan tubuh kita ya. Ini bisa dipantau melalui kaki. Ya, kenapa kaki Riko? Ini karena kita tahu bahwa telapak kaki itu adalah pusatnya saraf-saraf seluruh tubuh. Ya, jadi ada yang bilang kalau mau mendeteksi kesehatan kita lihat dari saraf-saraf. Cuma saya nggak tahu sih di mana titik-titiknya gitu. Di titik biasa di telapak kaki itu kita bisa tahu ini titik saraf bagian mana, ini bagian saraf mana gitu. Nanti mungkin kita akan bisa simak sama-sama ya sahabat muslim. Nah, ini informasinya saya kutip atau kami kutip dari liputan6.com. Ya, kaki memberitahu masalah kesehatan Anda. Nah, kaki kerap tersembunyi di dalam kaos kaki setiap harinya. Tapi tahukah Anda sebenarnya kaki merupakan jendela untuk mengetahui apa yang terjadi pada tubuh. Ya, para ahli mengatakan keadaan kaki dapat mengungkapkan sejumlah masalah kesehatan. Ahli penyakit kaki Jack Heath ya dari One Wellness Clinic di Wimpole Street, London ini mengatakan mengabaikan kaki serta memasang tanda dan gejala di bagian tubuh lain
di bagian lain maksud saya dari tubuh untuk pergi ke medis profesional. Namun perubahan nyata bisa menjadi indikator masalah kesehatan kaki yang lebih luas. Jadi mungkin saatnya kita lebih dekat bisa melihat kesehatan kita melalui kaki. Yang pertama ya, nah kalau jempol kaki bengkak ternyata ini bisa identifikasinya adalah sakit encok. Ya. Nah, encok adalah penumpukan kristal asam urat yang tajam di sendi. Hal ini dapat disebabkan oleh kelebihan berat badan, obat-obatan tertentu atau diet protein tinggi, tetapi juga bisa bisa dari genetik ya, penyakit genetik keturunan. Jadi bagi kebanyakan orang tanda pertama encok antara lain sakit ya. Perhatikan jempolnya kalau sakit, kemudian merah serta jempol kakinya bengkak ya. Nah, ini bisa diperhatikan ya sobat muslim ya. Jadi kalau kakinya jempolnya sakit, kemudian warnanya memerah, kemudian membengkak, ini ada indikasi Anda mengalami atau kita mengalami penyakit sakit encok. Jika kita memiliki rasa sakit di jempol kaki atau sendi lain seperti lutut atau siku, konsultasikan dengan dokter untuk diuji encok. Ya, berarti ada uji encoknya ini. Mungkin tim ahli dokter yang lebih paham ini ya. Lapisan gula pada sendi dan non-steroid anti-inflamasi dapat mengurangi sakit. Diet rendah protein, minum banyak air, dan kehilangan berat badan juga dapat membantu. Artinya solusinya adalah diet rendah protein, minum banyak air, dan kehilangan berat badan juga dapat membantu. Nah, tentunya untuk menghilangkan berat badan ini dengan olahraga, Riko. Oke, berikutnya Riko. Oke, berikutnya salah satu ciri-cirinya ya yang bisa kita lihat pengaruh tubuh pada kaki yaitu kaki dingin itu menandakan kita memiliki sakit hypothyroidisme ya. Jika Anda merasakan tangan dan kaki sangat dingin, Anda mengalami penyakit yang namanya hypothyroidisme ya, atau dikenal sebagai kelenjar tiroid yang kurang aktif atau bisa juga dengan penyakit Raynaud. Oke. Ini adalah tempat pembuluh darah ke jari-jari kaki. Dari jari hipersensitif terhadap suhu, stres, rokok, dan obat-obatan. Mereka mengurangi aliran darah dan membuat mereka tampak putih. Kemudian ketika aliran darah kembali mereka bisa merah, bengkak, dan gatal. Nah, sahabat muslim, tanda-tanda lainnya pada penyakit ini adalah kelelahan, juga berat badan, sakit otot, dan depresi. Jika Anda memiliki tanda tersebut, segera ke dokter untuk tes fungsi tiroid ya. Untuk penyakit Raynaud, hindari suhu ekstrim. Oke, ternyata kalau kaki dingin ini juga berarti menandakan sebuah indikasi ya. Indikasi. Oke. Baik, kemudian yang ketiga mati rasa. Ya, nah mati rasa ini ternyata menandakan penyakit diabetes. Iya. Jadi mati rasa atau hilangnya sensasi di sekitar kaki atau memiliki borok yang tidak kunjung sembuh itu adalah petunjuk utama terdiagnosis diabetes tipe 2 maksud saya. Awal mati rasa atau kesemutan di jari kaki bisa menjadi tanda dari kerusakan saraf perifer dengan diabetes tipe 2. Ini dapat meningkatkan kemungkinan mengembangnya borok parah seperti jaringan kulit rusak tanpa diketahui dan mengekspos lapisan dasar. Ya. Dan gejala diabetes ini termasuk haus terus-menerus, buang air kecil terlalu sering, kelelahan, dan penurunan berat badan. Ya. Ini jadi kenali sahabat muslim tandanya ya, karena diabetes ini sedang populer, ini penyakit ini sangat populer di Indonesia. Iya. Karena kita tahu Indonesia ini pengkonsumsi terbesar karbohidrat ya. Jadi rentan akan terkena penyakit diabetes. Jadi ternyata kalau sampai kaki itu mati rasa, ini sudah kemungkinan akan menderita penyakit diabetes ya. Tadi gejalanya bisa menjadi haus terus-menerus, buang air kecil terlalu sering, kelelahan, dan penurunan berat badan, Riko. Ya, ini bisa menjadi perhatian kita semua. Ya, baik. Oke. Selanjutnya yaitu kuku tajam ya, itu menandakan Anda sakit paru-paru. Oke. Kardiovaskular, paru-paru, atau masalah pencernaan dapat menyebabkan penampilan buruk dari semua kuku pada jari kaki dan tangan. Wah, bentuknya akan berubah dan mereka muncul distorsi. Ini bisa disebabkan oleh pemotongan kadar oksigen darah, sahabat muslim ya.
Berbicaralah maksud saya kepada dokter atau ahli penyakit kaki tentang perubahan warna atau bentuk dari kuku merupakan ide yang baik. Wah, saya baru tahu ini ternyata kuku tajam ini adalah Oke, indikasi kuku dari saya sakit tajam. paru-paru ya. Tajam memang saya lihat ada juga kalau misalkan saya lagi berjabat tangan dengan teman atau melihat kuku kakinya itu lebih tajam kok, lebih padat dia kok. Jadi maksudnya lebih lain daripada kuku yang Kuku biasanya yang biasa ya? Jadi lebih seperti tebal gitu Oke. tajam. Ternyata ini ada indikasi sakit paru-paru ya. Oke. Nah, kemudian jari kaki tanpa bulu ya. Wah. Nah, ini jari kaki tanpa bulu ternyata juga indikasi penyakit ya. Ini penyakit yaitu penyakit vaskular. Ya, hanya sedikit dari kita ingin kaki berbulu, tapi jari kaki benar-benar tanpa rambut bisa menjadi masalah ternyata. Wah, ini ya indikasi ya. Jika hati sedang berjuang untuk memompa darah ke ekstremitas akan menyebabkan masalah dengan sirkulasi. Iya. Dan itu akan membuat kulit terlihat mengkilap dan rambut tidak akan tumbuh di sana. Jadi kaki beruban yang tampak merah ya. Oh, berarti ada penjelasannya lagi ya. Kakinya beruban yang tampak merah, kemudian putih atau ungu dengan kuku tebal, rambut rontok dan tipis, kemudian kulit mengkilat, semua bisa menjadi tanda-tanda masalah sirkulasi yang melandasi penyakit pembuluh dalam perifer. Wah, oke. Berarti bukan hanya sekedar jari kaki tanpa bulu ya, masih ada lagi penjelasan lainnya. Penjelasan lainnya. Oke. Kemudian selanjutnya sahabat muslim, kuku menebal, kemudian copot dan berubah warna, itu ada gejala sakit psoriasis namanya ya. Kuku hilang mungkin merupakan tanda dari psoriasis, nama penyakitnya. Kondisi kulit kronis yang disebabkan oleh sistem kekebalan terlalu aktif. Psoriasis memengaruhi 1-2% dari populasi dan dapat dihubungkan dengan stres, obat-obatan dan genetika ya. Jack mengingatkan setengah dari pasien dengan psoriasis akan memiliki masalah pada kuku. Gejala lainnya ialah mengelupas, peradangan serta berubah warna pada kulit. Seperti itu. Dan yang terakhir ini sahabat muslim yaitu sendi jari kaki sakit ya. Ini indikasinya adalah rematik artritis. Jadi sendi kecil di tangan dan kaki sering berpengaruh oleh kondisi autoimun, bergerak tidak bersama sebagaimana dengan mestinya. Oke ya. Dengan orang dengan bentuk-bentuk artritis memiliki sendi kaku di pagi hari, tapi rematik artritis dapat beberapa jam sebelumnya. Cairan pada sendi yang membuat bengkak dan jari-jari kaki sering merasa sensitif dan lembut. Oke, jadi sendi kaki yang sering sakit ya, kemudian menandakan ini adalah rematik. Ya, oke. Ini saya banyak sekali nih pengetahuan yang bisa saya dapat dari kaki ini ya. Ternyata dari kaki pun kita bisa mengidentifikasi kira-kira kita dapat ada gangguan apa nih Riko ya. Semoga ini kita menjadi pelajaran untuk kita semua. Riko juga kita bisa meneliti kondisi kita seperti apa, karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Riko. Ya, itu tadi informasi seputar kesehatan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua ya. Mudah-mudahan kita bisa mengetahui atau harus mengapain gitu setelah tahu misalnya tadi ada gejala-gejala yang kita sebutkan ya. Dan sahabat muslim, jangan kemana-mana. Anda penasaran dengan teman ngobrol kita pada kesempatan kali ini? Iya. Ya, tetap di program kesayangan kita Assalamualaikum Indonesia. Kami akan kembali setelah jeda berikut.